Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi pengenalan sistem informasi geografis. Kali ini kita akan membahas tentang data spasial. Kenapa kita harus bahas data spasial ini? Karena data spasial merupakan salah satu komponen utama dari sistem informasi geografis. Jadi kalau kita akan mengolah atau mengelola data sistem informasi geografis, maka kita harus sangat mengenal secara lebih detail mengenai data spasial. Nah, apa itu data spasial? Jadi data spasial itu merupakan data yang bereferensi geografis atau mempunyai koordinat yang merepresentasikan objek di bumi. Jadi data spasial ini adalah data yang punya koordinat yang merepresentasikan objek di bumi, di mana data tersebut punya dua informasi secara garis besar. Yang pertama adalah informasi spasialnya, yaitu informasi lokasi yang biasanya digambarkan dalam koordinat X atau Y. Jadi misalkan koordinat X atau Y itu misalkan kalau kita gunakan derajat, jadi ada koordinat ada sistem koordinat latitude longitude atau garis lintang garis bujur, dan kita bisa juga menggunakan sistem meter menggunakan UTM. Yang kedua, data spasial tersebut pasti punya atribut. Atribut itu adalah informasi atau deskripsi atau keterangan dari data tersebut. Misalkan informasi data spasial tentang lokasi sebuah gedung di Kabupaten Oku Selatan. Di gedung tersebut ada informasi lokasi atau koordinat dari gedung tersebut, dan ada informasi atribut mengenai bahwa gedung tersebut adalah gedung apa gitu, ada keterangannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai data spasial. Jadi format data spasial itu secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu ada data vektor dan data raster. Data vektor ini data yang digambarkan dalam bentuk poin atau titik, bisa juga digambarkan dalam bentuk garis atau polyline, dan bisa juga digambarkan dalam bentuk area atau poligon. Sedangkan data yang kedua, format data spasial itu adalah data raster. Jadi format data raster itu adalah format data yang berbasis pixel, atau dalam kita sederhanakan bahasa menjadi gambar atau image. Kita akan bahas lebih jauh mengenai dua data ini. Pertama adalah data vektor. Data vektor itu ada data yang direpresentasikan dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Nah, misalkan kita lihat di peta tata guna lahan Kabupaten Oku Selatan, data vektor titik ini kita bisa gunakan untuk merepresentasikan ibu kota kecamatan. Jadi misalkan kita lihat di sini ada titik yang menunjukkan ibu kota kecamatan dari Muara II. Terus ada titik-titik lain yang menunjukkan ibu kota kecamatan Buana Pemaca dan kecamatan Banding Agung. Nah, yang kedua adalah tipe garis atau polyline. Nah, polyline ini kalau kita lihat di peta Oku Selatan, kita bisa lihat ini adalah garis yang menunjukkan atau merepresentasikan sungai. Nah, terus selanjutnya garis juga bisa merepresentasikan jalan. Misalkan kita lihat di sini ada garis-garis jalan yang menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang terdapat di Oku Selatan, apakah itu jalan nasional atau jalan provinsi dan jalan kabupaten. Terus tipe yang ketiga adalah poligon atau area. Nah, kita lihat di peta tata guna lahan, tipe data poligon atau area ini merepresentasikan penggunaan dari lahan. Jadi misalkan kita lihat ada sawah, ada pemukiman, ada kebun, dan ada danau. Jadi data vektor ini bisa merepresentasikan dalam bentuk titik, garis, dan poligon tergantung dari objek atau kesesuaian objek yang ada di permukaan bumi. Nah, sekarang kita bahas yang kedua adalah data raster. Jadi data raster itu data yang berbasis pixel. Artinya kita bahas sederhanakan adalah data citra atau gambar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada citra satelit dari Bapeda Oku Selatan, di sini citra satelit dari Google. Nah, kalau kita lihat representasi dari data raster ini, kalau misalnya kita lihat ternyata ada
tiga data yang bisa direpresentasikan, yaitu pertama raster sebagai titik. Jadi kalau kita perbesar, data raster itu akan mendapatkan pixel terkecil. Pixel terkecil ini menunjukkan titik, misalkan titik gedung atau titik lokasi dan yang lainnya. Terus yang kedua, data raster sebagai garis. Misalkan ini kalau kita zoom dari raster, kita dapatkan pixel yang bentuknya seperti garis. Nah, di sini menunjukkan objek dari jalan. Dan yang ketiga, raster sebagai area. Di sini area atau poligon. Kita lihat di sini data raster tersebut menunjukkan tata guna lahan dari citra ini. Misalkan kita lihat di sini ada sawah, ada misalkan kebun atau hutan. Nah, kita bisa representasikan dalam raster seperti ini. Nah, kelebihan dari data raster adalah dia lebih mudah untuk dilakukan perhitungan atau analisis spasial. Nah, tapi kekurangannya data raster ini ukurannya sangat besar jika dibandingkan dengan data vektor. Nah, jadi kalau data raster kelebihannya itu lebih bagus untuk analisis spasial, tapi kekurangannya ukuran data sangat besar. Sedangkan data vektor itu kelebihannya ukurannya sangat kecil. Terus kalau misalnya kita zoom datanya tidak pecah. Sedangkan kalau data raster ketika kita zoom data tersebut sampai data terkecil, maka gambar ini adalah pecah tergantung dari resolusi spasialnya. Nah, terus yang terakhir sumber data spasial. Nah, dalam pelatihan kali ini kita akan menggunakan data-data spasial dari berbagai sumber. Otomatis kita harus tahu dulu sumber data spasial itu dari mana saja yang bisa kita gunakan. Nah, yang paling standar atau yang biasa kita lihat sumber data spasial adalah peta analog, jadi atau peta cetak. Jadi sumber data yang pertama adalah peta cetak. Nah, bagaimana kita akan mengolah data dari peta cetak? Nanti kita akan gunakan namanya digitasi atau penggambaran ulang. Terus sumber data yang kedua adalah hasil pengukuran lapangan. Jadi bisa menggunakan theodolit, total station, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah questionnaire. Jadi dengan menggunakan questionnaire juga kita bisa buat menjadi peta dengan catatan bahwa hasil di data questionnaire itu harus ada lokasi sehingga kita bisa transformasikan atau konversi menjadi sebuah peta. Terus sumber data yang keempat adalah GPS. Jadi kita bisa mendapatkan data dalam bentuk GPS dari GPS dari hasil pengukuran di lapangan. Data dari GPS ini biasanya berupa data vektor. Terus sumber data selanjutnya adalah dari data citra satelit. Dari menggunakan satelit kita bisa mendapatkan data, dan data yang dihasilkan adalah dalam bentuk raster atau citra. Atau kita bisa lihat misalnya contohnya Google Earth, itu adalah contoh dari data raster, dari hasil penginderaan jauh atau citra satelit. Selanjutnya data spasial juga kita bisa dapatkan dari sosial media. Jadi saat ini dengan menggunakan Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn dan sebagainya, kita bisa buat peta atau kita bisa buat sebagai sumber data spasial. Makanya saat ini penggunaan dari sosial media itu sudah tidak terbatas hanya untuk chatting atau misalnya berbagi informasi sosial, tapi bisa digunakan untuk aplikasi apapun. Nah, sebenarnya dari sumber data ini masih banyak sumber data lain yang belum saya sebutkan saat ini, nanti kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada gambaran bagi para peserta pelatihan tentang apa itu data spasial, sumber datanya dari mana, dan formatnya seperti apa. Selanjutnya, dalam materi berikutnya kita akan bahas mengenai sistem koordinat dan sistem proyeksi untuk data spasial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.